La ilaha illallah. Kemudian yang kedua, yaitu adalah sifat fatonah. Fatonah kita artikan apa, Pak? Cerdas, ya. Cerdas apa pintar nih kira-kira? Cerdas saja ya? Iya, saya sepakat kita artikan cerdas. Karena kalau pintar, orang pintar cuma minum tolak angin ya. Kalau orang cerdas boleh minum apa aja, ya. Jadi fatona kita artikan cerdas. Rasulullah SAW juga mampu untuk mewujudkan sosok dirinya menjadi sosok yang cerdas. Yang kita tahu kecerdasan ini berkaitan dengan masalah ilmu, ya. Yang kemudian Rasulullah SAW mendapatkan wahyu yang pertama kali adalah berkaitan dengan masalah ilmu. Di mana wahyu Allah yang pertama adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, yang ayat satunya berbunyi Iqra, bacalah. Yang ini kemudian berkaitan dengan masalah ilmu. Yang kemudian Rasulullah SAW wujudkan dirinya menjadi sosok yang dekat dengan ilmu adalah dengan dibuktikan lewat Rasulullah SAW pernah menyampaikan sekian banyak sabdanya yang berkaitan dengan masalah ilmu untuk memotivasi umatnya. Mulai dari Rasulullah pernah menyampaikan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Sampai kepada Rasul menyatakan kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khomisan. Jadilah engkau seorang yang alim. Kalau nggak bisa, jadilah seorang yang mau menuntut ilmu. Kalau nggak bisa juga, jadilah seorang yang mau mendengarkan ilmu. Kalau nggak bisa juga, jadilah kalian seorang yang mau mencintai ilmu. Wala takun khomisan, jangan jadi yang kelima, yaitu adalah sudah bukan seorang yang berilmu, dia nggak mau menuntut ilmu, juga enggan untuk mendengarkan ilmu, bahkan sampai dia membenci ilmu. Sampai Rasulullah SAW juga menyatakan man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang mau meraih kebahagiaan di dunia, maka dia dapat meraihnya dengan ilmu. Dan barang siapa yang mau meraih kebahagiaan di akhirat, maka dia dapat meraihnya dengan ilmu. Dan barang siapa yang mau bahagia dunia dan akhirat, maka dia dapat meraihnya dengan ilmu. Nah, ikhwatu iman sekalian rahimana wa rahimakumullah, Rasulullah SAW sampai sedemikiannya memotivasi kita umatnya untuk menuntut ilmu, untuk dekat dengan yang namanya ilmu. Yang kemudian kalau kita mau meneladani beliau, berarti harus muncul semangat dari dalam diri kita berkaitan dengan masalah menuntut ilmu. Karena belum bisa menjadi seorang yang alim kalau belum menjalani prosesnya. Menuntut ilmu itu proses untuk menuju orang yang alim, menuju orang yang berilmu. Yang kemudian ketika menjalani proses menuntut ilmu ini, ya kita tahu menuntut ilmu itu ada dua bentuknya. Ada yang formil, ada yang non formil. Yang formil atau yang formal ini adalah menuntut ilmu di lembaga-lembaga pendidikan, SD, TK, SD, SMP, SMA, dan perkuliahan seterusnya. Nah, kemudian ada juga yang non formal. Yang non formal itu apa? Non formal itu adalah berada di majelis-majelis ilmu yang alhamdulillah insya Allah nih, seperti yang saat ini kita sedang jalankan, ya, walaupun di tengah-tengah rasa kantuk yang luar biasa, karena barangkali memang setiap ketika berada di majelis ilmu mendengarkan ceramah ustadz, mendengarkan ceramah narasumber, itu memang ceramah narasumbernya itu mengandung zat besi ya Pak ya.
Jadi besinya numpuk di mata semuanya. Jadi berat itu bukan. Tapi nggak apa-apa, yang penting ada di majelis ilmu itu. Dan kemudian menunjukkan rasa semangatnya. Ini alhamdulillah di sini masih banyak yang bersemangat ya, makanya jumlahnya luar biasa. Kalau di masjid sono ya, itu kalau menuntut ilmu itu kelamaan aja ustadz 5 menit ceramahnya ya. Ini mendadak kaki sama pinggang pada pegel. Ya. Kemudian perasaan jadi mangkel. Ya. Kemudian kasih isyarat batuk-batuk di jamaah. Ya. Tandanya apa ya? Ustadznya udah kelamaan materinya, kan? Udah batuk kan? Mumpung belum banyak orang yang batuk, saya selesaiin. Ya. واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا